Ya, masing-masing orang sekali lagi punya cara untuk mengalokasikan uangnya. Kalau kecil ya kita bisa improvisasi ya. Ini saya cerita tentang kapling tanah misalnya. Kapling. Kenapa saya kok usahanya kapling tanah? Salah satu usaha saya adalah kapling tanah. Eh, dan saya selalu sisa dari uang saya alokasikan ke emas batangan dan saya selalu membeli tanah. Setiap tahun saya beli tanah ya. Setiap tahun saya beli tanah. Dan itu adalah hasil dari menabung. Jadi tahu emas batangan tanah, emas batangan tanah, emas batangan tanah gitu ya. Nah, sekarang kalau sudah besar dijual kemana, Mas? Oh ya, Pak Wib ya. Kalau sudah besar duriannya dijual kemana? Di grup Facebook banyak kok, Pak ya. Grup Facebook pecinta bibit tanaman tuh banyak sekali. Dan teman saya yang berbisnis bibit tanaman, mereka mengaku bahwa setiap hari ada order, bahkan ada yang kirim sampai ke luar negeri. Ya, untuk bibit tanaman ini. Jadi kita harus banyak-banyak belajar dan riset untuk satu bidang investasi kita, gitu ya. Nah, ini saya cerita sebelum saya cerita tentang tanah. Saya nggak tahu berapa ya harga mobil Corolla. Jual Corolla 73. Dijual. Oke. Saya nggak kelihatan ini. Mungkin saya bisa lihat di sini ya. Jual Corolla tahun 73. Ya, ini ada Corolla tahun berapa ya? Saya akan lihat di layar HP saya, mudah-mudahan bisa. Ini saya ada. Ya, ini adalah harga mobil. Nah, mobil 123. Oh, ini Corona, bukan Corolla ya. Corolla 73 OLX mungkin. Saya mau tunjukkan sesuatu untuk Anda dan ini pengalaman pribadi juga ya. Ini ada nih. 73 bungkuk. Harganya berapa ini? 20 juta ya. Oke, berapa ini? Ada yang 6 juta ya. Jadi zaman dulu, waktu saya kuliah ya, saya mau tunjukkan sesuatu yang penting ya untuk Anda ini ya. Wah, ini aja deh, jangan Corolla lah. Pinter Mercy lah ya. Nah, ini nih ada nih. Bentar. Ya, Anda bayangkan ini ya, Pinter Mercy harganya sekian. Nah, ini. Tahukah Anda, ini adalah sepeda motor yang dulu pernah saya pakai. Jadi saya dulu pakai waktu SMA ya, itu saya pakai Pinter Mercy ya, yang tahun 80 dulu motor saya. Jadi ya kira-kira motor inilah ya, kira-kira ini bentuk motornya. Tapi waktu itu sudah modif juga. Yang mana dulu harganya pada saat beli adalah harganya dulu hanya 2 jutaan ya, harganya dulu 2 juta pada saat saya masih kuliah ya, harganya 2 juta. Nah, sekarang harganya ya, Anda bisa lihat nggak ya di layar itu ya, harganya sekarang ini salah satu ya yang dijual di OLX harganya adalah 23 juta. Anda bayangkan waktu saya SMA itu berarti saya lulus tahun 99 ya. Saya lulusnya tahun 99 dan ini berarti sudah 17 tahun yang lalu. Kalau motor itu masih di tangan saya dan hari ini dijual, maka nilainya sudah naik gitu loh, nggak kayak dulu. Jadi sebetulnya Anda bisa mengalokasikan uang Anda di hal-hal yang nilainya naik. Saya pernah sampaikan di beberapa live dulu, sudah mungkin waktu puasa kemarin ya, saya sampaikan di live streaming saya bahwa orang itu kadang-kadang menginvestasikan uangnya itu keliru. Jadi kebanyakan yang digunakan adalah kebutuhan dulu atau sesuatu yang nilainya habis ya. Nah, dan mengejar sesuatu yang nilainya turun.
Contoh Anda ngejar iPhone terbaru, ya, Anda ngejar HP harus baru, Anda ngejar mobil sudah lama dipakai, terus mobilnya dijual, ganti lagi yang baru, dan seterusnya dan seterusnya. Anda mengejar sesuatu yang nilainya turun. Makanya kenapa orang modern itu cenderung tidak bisa berinvestasi, karena pikirannya ngikut perkembangan zaman, ngikut teman-temannya, yang dikejar adalah sesuatu yang nilainya turun. Berbeda dengan yang saya alami, saya selalu mengejar sesuatu yang nilainya naik. Jadi pengeluaran itu ada 3, nilainya habis, nilainya turun, dan nilainya naik. Jadi 3. Kalau nilainya habis itu yang kita konsumsi, makan, pengeluaran harian, ya, itu nilainya habis. Kemudian yang nilainya turun itu adalah sesuatu yang kita pakai, ya, sesuatu apa ya, pokoknya lifestyle lah, nilainya turun. Nah, sesuatu yang nilainya naik itu adalah investasi. Nah, tergantung niatnya. Kita beli barang untuk apa? Untuk investasi, maka pilihlah barang-barang yang nilainya naik. Contoh, misalnya Anda paham tentang sepeda motor, ya, Anda silakan membeli, ya, silakan membeli yang nilainya pasti naik, ya. Sepeda motor apa? Tentu tidak semua sepeda motor nilainya naik, ya. Tetapi ada sepeda motor tertentu yang nilainya naik, atau barang-barang apa yang nilainya naik. Tentunya ini butuh pemahaman lagi. Ya, ini salah satu cara melipat gandakan uang. Kalau tadi saya cerita tentang cash flow, terus hasilnya berapa, kita berdagang, hasilnya seperti apa, kita lipat gandakan di sesuatu yang nilainya naik. Nah, saya mau jelaskan lebih lanjut lagi. Kita bicara sekarang tentang aset, ya. Kita bicara tentang aset. Nah, aset ini seperti apa? Ya, beli sesuatu yang nilainya naik adalah investasi. Nah, contohnya emas LM nih, Ibu Yuyun, ya. Oke, kalau emas LM, emas logam mulia itu nilainya tidak naik, ya, itu nilainya standar. Jadi nilai yang sesungguhnya adalah emas. Ya, kalau uang itu nilainya turun. Jadi Anda nyimpen uang, nilainya itu turun. Emas itu nilainya tidak naik, tapi standar. Tapi kalau tanah, nilainya naik. Ya, tanah itu nilainya naik. Makanya saya sangat menyarankan Bapak Ibu untuk goalnya adalah tanah, gitu. Jadi beli emas, nanti emasnya dijual, belikan tanah pada saat sudah cukup. Kenapa? Karena properti itu, ya, tanah, maksud saya, tanah itu naiknya adalah rata-rata. Ya, ini tidak termasuk area yang sedang berkembang loh, ya. Kalau tanah yang saya jual di Sambi sini, ya, tanah kapling yang saya jual itu 1 tahun lebih dari 30%, karena ini aja sudah naik 2 kali lipat, ya, sudah naik 2 kali lipat. Saya beli setahun lalu. Dan rata-rata 30%. Seandainya daerah yang tidak berkembang sama sekali pun, jadi daerah yang kurang cepat perkembangannya, itu naiknya tetap 30% setahun. Kalau yang misalnya sudah ada pembangunan di situ, ya, di APBD-nya dicurahkan di daerah tersebut, wah, itu luar biasa, ya, luar biasa. Seperti ini kan ada jalan tol, terus kemudian flyover dibangun, jalan yang lubang-lubang diperbaiki sama pemerintah. Itu nilai properti di sekitarnya naiknya luar biasa, ya. Nah, makanya ini yang jadi pertimbangan saya mengapa saya memilih tanah, ya. Mengapa saya memilih tanah. Nah, jika tahun ini Anda punya tanah senilai 50 juta, misalnya Anda investasi tanah yang nilainya adalah 50 juta, inilah yang akan terjadi dalam 3 tahun. Kalau 3 tahun itu naiknya 30% atau 0,3, ini sudah saya hitungkan pakai Excel, ya. Jadi 3 tahun kemudian tanah yang nilainya 50 juta itu menjadi 109 juta rupiah. Nah, inilah yang saya sebut sebagai melipat gandakan uang. Ya, jadi kita berkonsentrasi sama sesuatu yang nilainya naik. Nah, ini jadi gambaran untuk Bapak Ibu sekalian supaya penghasilan kita itu kalau bisa jangan habis, ya. Kalau bisa jangan habis. Kalau kita belum bisa membeli emas, belum bisa membeli tanah, otomatis kita harus memilih barang dulu yang bisa kita jual. Contoh tadi saya beli teh hitam, ya. Saya beli teh hitam. Terus kemudian saya lipat gandakan. Saya putar lagi uangnya, saya putar dan saya putar. Itu yang saya lakukan. Kalau sekarang kan usaha saya ada penghemat BBM, ada beberapa sarana edukasi, ya, untuk teman-teman, dan juga properti itu sendiri juga sarana saya untuk melipat gandakan uang. Kita lanjut, ya.
Nah, sekarang memilih sarana pemutar uang yang tepat ya untuk saat ini. Untuk saat ini sarana memutar uang apa yang tepat? Saran dari saya satu, kalau Anda belum terbiasa dengan semua ini, satu, pilih dulu yang mudah. Yang mudah dikenali, yang mudah Anda dapatkan, yang mudah Anda raih ya. Yang mudah, jangan cari yang sulit-sulit. Ya, jangan cari sesuatu yang Anda tidak ada pengetahuan di situ. Jadi pilih yang mudah ya. Kemudian yang kedua, sarana pemutar uang, pilih yang murah dulu. Saya dulu memilih teh hitam, ya dulu memilih teh hitam pada saat saya belum seperti ini ya, masih lulus kuliah. Saya memilih teh hitam kenapa? Karena yang saya tahu banyak sekali orang yang kena masalah diabetes. Ya, artinya saya melihat pasarnya dulu. Oh, banyak sekali orang diabetes. Bahkan saya sendiri juga bersinggungan langsung dengan orang-orang yang terkena diabetes atau bermasalah dengan gula darahnya. Nah, maka teh hitam tersebut bisa menjadi sebuah solusi. Saya mau cerita sedikit ini, bagaimana kita bisa melipat gandakan uang dengan cara menjual sesuatu yang murah. Kan kemarin saya sempat live dan saya ceritakan tentang Joe Girald dan bagaimana kita melakukan small deal untuk mendapatkan big deal. Maksud saya adalah kalau Bapak Ibu tidak bisa membuat small deal, maka Anda tidak bisa melakukan big deal. Itu maksud saya. Kalau kita tidak bisa menjual sesuatu yang nilainya 20.000, jangan harap Anda bisa menjual sesuatu yang nilainya 2 juta, 10 juta, 100 juta, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Jadi, cara melatih diri kita adalah gimana sih kita bisa menjual sesuatu dan mulailah dengan yang mudah dan yang kecil ya, yang kecil. Melihat grafik seperti ini di internet, ini adalah perwakilan ya. Ini adalah mewakili mindset atau mewakili pemikiran orang ya. Jadi sebetulnya Google Trend itu cukup bagus untuk dijadikan pedoman atau sarana statistik yang gratis untuk sebuah produk. Misalnya ini penyedap ya. Yang pertama adalah bagaimana cara menaikkan ads rank. Apa itu ads rank? Saya cerita dulu tentang ads rank. Kalau Anda posting sesuatu di Facebook Anda, kira-kira ada berapa orang yang merespon? Saya tidak tahu. Anda dapat 20 like misalnya, atau Anda dapat 50 like, Anda dapat 100 like, dan seterusnya. Semakin tinggi yang like Anda, berarti ads rank atau ranking Facebook Anda itu dianggap tinggi sama Facebook. Nah, akun saya selalu memiliki ads rank yang sangat tinggi. Jadi, saya akan bagikan pada Anda bagaimana menaikkan ads rank Anda, sehingga apapun yang Anda posting dilihat semakin banyak orang dan semakin banyak orang. Bagaimana teknik menambah like, ya jumlah like. Kalau biasanya orang like 1, 2, 1, 2, nanti jumlah like-nya akan jadi lebih besar lagi. Kemudian bagaimana teknik meramaikan akun Anda, bagaimana bikin orang komentar, dan lain sebagainya. Teknik menjual lewat Facebook, ya baru kita bicara tentang penjualan. Apapun yang dijual ya, acara ini bermanfaat untuk Anda ingin supaya teman-teman Anda juga mendapatkan ilmunya, silakan langsung aja, simple, klik bagikan ya. Anda sudah membantu orang lain dengan mengklik bagikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah bersama dengan saya. Saya doakan semoga Bapak Ibu sekalian mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang Anda lakukan, Anda diberikan rezeki yang sangat-sangat melimpah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.